Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Meskipun kita agak susah untuk mempertahankan keyakinan kita, apalagi meningkatkan, karena serangan-serangan yang menyerang akidah, keyakinan, keimanan semakin hari semakin luar biasa. Untuk mengilahkan Allah memang perlu perjuangan yang dahsyat luar biasa. Akan tetapi alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Indikatornya, tandanya kita masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dikasih keinginan yang kuat. Meskipun cuacanya agak berbeda, kita tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama sampai di tempat yang mulia ini, untuk mempelajari, untuk mempertahankan, dan juga untuk meningkatkan akidah kita, agar kita senantiasa berilah kepada Allah. Karena ketika ilah kita selain Allah, maka dia bernama berhala. Al-alihatu bimana al-asnamu, berhala. Ketika orang mengilahkan selain Allah, berarti dia telah bertuhan kepada berhala, telah menuhankan berhala. Yang berhala itu ternyata bukan sekedar patung, bukan sekedar co, tapi adalah semua yang diilahkan selain Allah. Ini kita ulang sekejap, sepintas, karena pertemuan yang lalu sudah kita pelajari secara agak mendetail. Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, menyatakan bahwa wa innal ilahu wal mahbubul ma'budul ladzi ta'allahul qulub bihubbiha wa tahdhu lahu wa ta'dhullu lahu
wa takhafuhu wa tarjuhu wa tunibu ilaihi. Ilah adalah segala sesuatu yang dicintai. Kalau yang kita cintai selain Allah, maka kita telah memberhalakan, kita berilah kepada berhala. Yang dicintai, yang disembah, yang semua hati cenderung kepadanya, yang ditakuti, yang orang menyerahkan diri kepadanya, yang takut dan berharap kepadanya, yang kembali kepadanya pada saat bahaya. Ketika kita ada bahaya, yang kemandil-kandil di hati kita itu pemerintah misalnya, kita telah mengilahkan pemerintah. Ada bencana seperti ini kok, ya Pak, pemerintah kok tidak. Nah, jadi yang kemandil-kandil di hati itulah ilah kita. Ketika itu seseorang menjadi syirik, menjadi musyrik. Berdoa kepadanya, yang kita berdoa kepadanya dalam perkara-perkara besarnya, bertawakal kepadanya untuk kebaikan dirinya, bernaung kepadanya dan tenang dengan mengingatnya. Kalau tenang kita itu ketika ingat punya duit banyak, maka kita telah mengilahkan duit. Karena yang seharusnya menenangkan kita itu adalah Allah. Tetapi ketika kita dekat dengan selain Allah, merasa nyaman, merasa tenang, merasa beres, hati-hati. Ini kalau dibiarkan, kita akan tersesat kepada kemusyrikan yang semakin jauh, serta damai dengan cintanya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengilahkan Allah, untuk menjaga hati, memelihara hati kita agar yang ada di hati kita hanya Allah, dalam arti kekuasaannya, perlindungannya, pertolongannya, kasih sayangnya, dan seterusnya. Ini perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berlatih yang terus menerus, tidak boleh berhenti. Dijadikan pesuruh untuk memenuhi keinginannya, untuk memenuhi hawa nafsunya, khususnya di Indonesia. Sedangkan di dunia sana, terutama di Eropa, dan juga di Amerika, orang sudah bosan dengan kehidupan dunia yang mereka kejar dan sudah tercapai, sehingga mereka mulai haus, mulai mencari kebenaran yang sejati. Informasi yang saya terima beberapa waktu bahwa di benua Eropa ini benua Eropa, Belarus, Polandia, Slovakia, Jerman, Austria, sudah ada 4 buah negara Islam di Eropa itu sekarang. 4 negara Islam. Yang saya tahu adalah Bosnia, yang dulu digempur oleh Serbia itu mau dihabisi etnisnya. Bosnia ini negara Islam. Kemudian Albania, orang yang sering mencari hadis, dia akan menemukan nama seorang ahli hadis yang terkenal di abad terakhir ini. Baru saja beliau meninggal, yaitu Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani itu dari Albania ini. Beliau ahli hadis, menyatakan, meneliti hadis yang ini sahih, yang ini dhaif dan sebagainya.
Jadi Albania ini termasuk negara Islam di Eropa, termasuk Bosnia tadi. Kemudian satunya lagi Kosovo. Kosovo itu juga pecahan dari Serbia. Kemudian satu lagi kalau nggak salah Bulgaria atau yang mana, saya kurang. Yang jelas Albania, Bosnia, kemudian Kosovo. Satunya kayaknya Bulgaria ini. Ini di benua Eropa, sedangkan di Amerika, di Jerman dan sebagainya, masyarakatnya sudah mulai jenuh, mulai goncang ketika membicarakan masalah agama. Karena memang di sana agama itu bukan sesuatu yang penting. Sehingga ketika zaman Renaissance dulu, gereja dihujat, dimusuhi oleh orang-orang yang kepingin hidup dalam keadaan modern. Mereka menganggap agama hanya akan membelenggu dunia, hanya akan menghalang-halangi kemajuan. Di dunia maju sekarang luar biasa, sedangkan di negeri kita ini ibarat anak kecil itu masih kemaruk, semego. Seperti ketika kecil dulu semego, nek iro sego itu masya Allah kemeronggo begitu. Di Amerika luar biasa Bapak Ibu Islamisasi. Ini Pangeran Charles ini wakila diam-diam masuk Islam, putra mahkota Inggris. Kita simak seorang mantan pendeta Kristen yang masuk Islam, kemudian sampai hari ini beliau masih giat berdakwah, dan yang disyahadatkan dari orang-orang Kristen sudah ribuan. Ini suatu ketika dalam sebuah pertemuan di tahun 2011, seorang wanita Katolik bertanya, mengapa Yusuf Estes namanya menerima Islam? Was Catholic before. I would like to ask him a simple question. He was brought up like a Catholic, but what made him change? Doesn't he believe that the Messiah is true, or did he ever feel that the Catholic religion, has not brought up any Messiah and the Bible is false? I would like to just know what that means, because he said he was a Catholic before and now he has become a Muslim. What made him change? What was that storyline before? Doesn't he believe that there is a Messiah, or the Messiah had come, saved us, died on the cross? Ini mantan pendeta Kristen di Amerika, ditanya oleh Mbak E tadi, kenapa Anda dulu seorang Kristen bahkan pendeta kok meninggalkan keyakinan? Apakah Anda tidak percaya kepada juru selamat? Kemudian dijawab oleh beliau, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus.
Catholic priest is not like a regular preacher in the Protestant religion. A Catholic priest has given up everything. He's given up his life to be a Catholic priest. When he enters into this realm, he's basically given away everything. He can't have a wife, he can't have children, obviously no grandchildren. He has no home, he just lives in a rectory or wherever they give him a place to stay. And he's sent wherever they tell him to go, do whatever he's told to do, and that's it. And he cannot disobey the Pope, otherwise they can kick him out of the religion, and if they do, he's excommunicated, and he goes to hell forever. So how would a person like this want to become one of those Muslim terrorists? That's what I wanted to know. He explained in a very few beautiful words something that I came to learn for myself. He said that he was sincerely... What made you change? What was that storyline before? Doesn't he believe that there is a Messiah? Or the Messiah had come, saved us, died on the cross? Thank you very much for the question. I hate to disappoint you, but I wasn't a Catholic. Tidak bermaksud menggurui, tapi dulu saya bukan Katolik. But I was with Tetapi saya bersama seorang Romo Katolik pada malam ketika dia menerima Islam. Jadi sebelumnya sudah ada Romo Katolik yang masuk Islam. Catholic priest the night that he accepted Islam. And I asked him these Dan saya menanyai dia dengan pertanyaan seperti yang baru Anda ajukan. questions you asked me. Because after all, Karena pada waktu itu saya masih seorang pendeta Kristen. I was still a Christian, a preacher in Christianity, and I wanted to know why my Saya ingin tahu mengapa sahabat saya seorang Romo Katolik beralih agama. best friend, a Catholic priest, had converted. That's a pretty weird thing. Itu sesuatu yang aneh bagi saya. A Catholic priest is not like Romo Katolik tidak seperti pendeta Kristen. in the Protestant religion. A Catholic priest Romo Katolik menyerahkan segalanya. has given up everything. He's given up his life. Dia menyerahkan seluruh hidupnya. Catholic priest, when he enters in Ketika dia memasuki dunia Romo, dia menyerahkan segalanya. this realm, he's basically given away everything. He can't have a wife. Tidak punya istri, tidak punya anak, dan jelas tidak punya cucu. If he can't have children, obviously no grandchildren. He has no home. He Tidak punya rumah, tinggal di mana saja yang diberikan kepadanya. just lives in a rectory or wherever they give him a place to stay. And he's sent wherever Pergi kemana saja dia disuruh, they tell him to go, do whatever he's told to do. melakukan apa saja yang diperintahkan, That's it. itu saja. Not disobey the Pope. Dan kalau membantah perintah Paus, dia akan dikeluarkan dari Katolik, dikucilkan dan masuk neraka abadi. Otherwise, they can kick him out of the religion, and if they do, he's excommunicated, and he goes to hell forever. So how would a Bagaimana mungkin orang seperti itu ingin menjadi Muslim teroris? person like this want to become one of those Muslim terrorists? That's what I wanted to know. Itu yang ingin saya ketahui waktu itu. He explained in a Dia menjawab hanya dengan beberapa kata indah, very few beautiful words, something that I sesuatu yang saya ingin pelajari sendiri. came to learn for myself. He said that he Katanya, dia tulus menjadi Katolik karena dia percaya kepada Allah. was sincerely in the Catholic religion because he believed in God. That he had Dan dia punya gelar di bidang teologi termasuk Islam. studied his degree, Dan dia punya gelar di bidang teologi termasuk Islam. and a part of the teaching that they as priests have is to study Islam. Every priest Setiap Romo diwajibkan belajar Islam. Maka tidak aneh mereka juga salam, juga innalillahi, juga masya Allah dan sebagainya. is forced to study Islam. Now you may not know the Mungkin Anda belum tahu itu. Silakan konfirmasikan pada Romo Anda. but you can ask your priest. And when you study Islam, Kalau Anda belajar Islam, bahkan dari orang yang membenci Islam sekalipun, even when Islam is taught to you by somebody who hates Islam, as long as
Sepanjang dia tidak menyimpangkannya terlalu jauh They don't corrupt it too far, you can still see the truth in Islam. dan Anda masih akan melihat kebenaran dalam Islam. A classical example happened Contoh klasik terjadi saya baru-baru ini di Saudi Arabia. when I was in Saudi Arabia. A friend of mine, Seorang teman punya Quran yang sangat tua, terjemahan bahasa Inggris oleh George Shale. very old copy of one of the first Qurans ever translated to English by George Sale. George Sale George Shale benci Islam, benci Muslim. hated Islam, he hated the Muslims, but when he Tapi setiap kata terjemahnya benar, sekalipun mungkin maknanya tidak semua persis. translated the Quran to English, it was true to the text of the words. Although maybe not getting all the meaning, he certainly was true to the text of the words. I was shocked Saya terpana ketika membacanya. when I read it. Have you seen it? You know what I'm talking about? Pernah And listen to this, George Bernard Shaw, salah satu pembaca terjemahan itu, menjadi sadar akan kebenaran Islam. Shaw, for instance, is one of many, a long list of people who read this and realized the truth of Islam. When people Ketika menyadari suatu kebenaran dan memang ingin menemukan kebenaran, orang akan berubah. the truth of Islam, it can change them if they want to be guided. If they want the truth, Kalau dia memang benci mencari kebenaran, dia akan berubah. you might think I'm a Anda mungkin mengira saya dulu Katolik sekedarnya. Catholic, I'll never be anything but a Catholic. But when I ask you a Tapi jawablah pertanyaan ini dengan jujur. question, and I want you to be honest, this is not for you to, you know, Kita tidak usah berdebat, jawab saja dengan jujur. just be honest, was Jesus Apakah Yesus itu seorang Katolik? Ayo jawab. a Catholic? Tepuk tangan. And it's not open to Untuk itu tidak untuk diperdebatkan karena Anda dan saya tahu jawabannya. Pasti bukan Katolik, Yesus itu. debate, so there's no point in opening that up because you know and I know he wasn't. The Catholic Church Gereja Katolik sudah ada sekitar 300 tahun sebelum Yesus lahir. Gusti Allah urung lahir, agamanya sudah ada. was in business about 300 years before Jesus was born. It's on their Itu ada di website. website. Don't go like this. It's on Tidak usah menggeleng, mbak yang geleng-geleng gumun. Itu ada dalam website mereka. their website. That's where I took it from. The Catholic Church Katolik sebenarnya diawali di Roma oleh Alexander Agung. was started in Rome by Alexander the Great. You know what the word Tahukah Anda arti Katolik? Tahukah Anda apa Katolik itu artinya? means? It means Artinya universal. Katolik artinya universal. it was the universe. Gereja universal untuk kekaisaran Roma. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama ini dulunya. Mungkin kalau di sini semacam Pancasila begitu mungkin falsafat. Church for the Roman Empire. If you didn't join Orang yang tidak bergabung di dalamnya tidak boleh menjadi warga Roma. it, you could not be a Roman citizen. And it was opposed Ajarannya bertentangan dengan ajaran Yahudi to the teachings of Judaism and opposed to the dan bertentangan dengan ajaran Kristen awal. Katolik itu teachings of the early Christians for more selama lebih dari 200 tahun. than 200 in some years. And they were Dan mereka juga saling bertentangan secara diametrik. diametrically opposed to each other to the extent that Sedemikian hingga orang-orang Roma membunuh para pengikut Kristen awal. it was the Romans killing the early Christians. Now, if you understand,
Kalau paham itu dan menelusuri websitenya, mereka tidak mengadopsi Kristen sampai tahun 325 sebelum Nabi lahir. Jadi tahun 325 ini ada konsili. Konsili itu muktamar. Ketika ajaran Kristen mulai diadopsi, mereka mengubah banyak hal. Tahun 325 itu pelantikan dari konsili Kongres Akbar di Nisia yang melantik Yesus Kristus menjadi Tuhan, itu baru dilantik pada tahun 325. Sedangkan Rasulullah lahirnya tahun 571. Itu tahun 325. Kalau mau silahkan cek juga di Ensiklopedia Britannica, Americana atau lainnya. Dan baca tentang gereja Katolik. Pada Agustus 325 dalam konsili Nicea ini melantik Yesus jadi Tuhan. Pertama-tama mereka sepakat mengubah tanggal lahir Yesus. Agar sama dengan tanggal lahir Mitra, salah satu dewa sesembahan orang Roma, mereka orang Roma. Dan juga tanggal lahir dewa matahari. Jadi Katolik yang 300 tahun sebelum Yesus lahir tadi itu Tuhannya adalah matahari. Nah, dalam kongres itu disepakati bahwa tanggal lahir dewa matahari itu harus sama dengan tanggal lahir Yesus sehingga pada tanggal 25 Desember. Ini karena memang dari pihak penguasa kerajaan Romawi, dia memerlukan dukungan para agamawan, kemudian para agamawan perlu mendapatkan dukungan pemerintah. Ini terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Di Indonesia agar pemerintah ini langgeng, mereka kepengen didukung oleh umat beragama. Kemudian umat beragama agar dakwahnya lancar, kepengen mendapatkan dukungan dari pemerintah. Sehingga kompromi, saya mau jadi Kristen asal tanggal lahir Tuhan kamu disamakan dengan tanggal lahir Tuhan saya, yaitu tanggal 25 Desember. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau panjenengan melihat salib yang ada patung Yesusnya itu, pasti di belakang kepala ini ada gambar matahari. Ada gambar matahari di belakang, kemudian Yesusnya disalib begini. Ini karena memang perpaduan antara Tuhan Yesus dengan dewa matahari yang disembah oleh orang Roma itu. Yakni 25 Desember yang diyakini sebagai hari yang terpendek. Konstantin, Kaisar Romawi waktu itu, Raja Roma, adalah penyembah matahari Sol Invictus. Silakan cek di website. Bahkan sampai sekarang kalau masuk gereja Katolik, kita melihat begitu banyak gambar patung, berhala, dan lain-lain di mana-mana. Yang baru pertama kali masuk, khususnya Muslim, dia akan terkejut. Wow, terkejut. Pertama kali masuk gereja Katolik, saya berumur 10 tahun. Saya terkejut, patung dan berhala ada di mana-mana.
Karena di Protestan kami diajari bahwa perintah Allah yang kedua sama pentingnya dengan yang pertama. We were brought up to believe that the second commandment was just as important as the first commandment. The first commandment Perintah pertama dalam kitab Keluaran sama dengan perintah pertama dalam Deuteronomi. in the Bible, in Exodus, is the same as the first commandment in the book of Deuteronomy. It says, I'm the Lord your Dikatakan, Aku Allah Tuhanmu yang membawamu keluar dari Mesir, jangan ada Tuhan selain aku, dalam kitab suci mereka. God that brought you out of the land of Egypt in the house of bondage. You know no other God beside me. Beside me there's no. Jangan ada Tuhan selain aku. Thou shalt not have any other gods beside me. How many in this room? Siapa yang setuju dengan perintah itu? Angkat tangan. Diajak angkat tangan yang setuju bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Agree with that commandment? Raise your hand. Nah, semuanya angkat tangan. Termasuk Mbak E. Lihat, semua muslim angkat tangan. Udah mulai goyah ini keyakinannya. The Muslims are raising their hand because it means Karena perintah itu sama dengan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. la ilaha illallah. That's the first commandment Itu perintah pertama bagi muslim juga. for us as well. The second commandment you have. Perintah kedua bagi Anda jelas. Jangan membuat patung berhala yang menyerupai apapun, yang berjalan di muka bumi, berenang di laut, atau terbang di udara. Clearly says, thou shalt not make any idol, any graven image of anything that creeps upon the earth, swims in the sea beneath, or flies in the air above. And I was sitting in Suatu ketika saya hadir dalam suatu misa pagi gereja Katolik. a church one time, sitting there in the morning service, watching, the preacher talk. Menyimak Romo berkhutbah. And, they go on and on and on. And sometimes you Kadang-kadang tidak mendengar none. lose your train of thought. I was looking. Di depan podium ada ikan yang melambangkan aku jadikan kamu pemancing manusia. Whoa! Wow. On the front of the podium, there was a fish. A fish. Where the symbol, make you fishers of men. They had a fish. I said, whoa. Then I looked up above his head. Lalu saya melihat ke atas pada jendela dengan kaca patri. At the big stained glass window, and they had a dove. Ada gambar merpati terbang membawa ranting pohon zaitun di paruhnya. And he had the olive branch in his mouth. The dove is flying, the bird, I said, whoa. And then I look over here. Kemudian saya lihat di sebelah sini ada salib dengan manusia menggantung di situ. And there's a cross with a man hanging on it. I said, wow, they didn't miss a single Mereka tidak melewatkan satupun. one. They got them all. Semua lengkap. Something walking on the earth. Yang berjalan di muka bumi jadikan berhala, yang berenang di air jadikan berhala, dan yang terbang di udara merpati tadi itu. Something swimming in the sea beneath. Something flying in the air above. So look at these two things. Dengan melihat itu saja, dua yang pertama dari 10 perintah Allah terabaikan oleh mereka. The first two of the 10 commandments, bang, bang, boom. Because if you said Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan lebih dari satu, God is more than one, where did you get it from? dari mana asal gagasan itu? When Jesus is Ketika Yesus ditanya muridnya, perintah mana yang paling penting? talking to his own companions and they ask him, what's the greatest commandment? Mark 12. Injil Markus pasal 12 ayat 29. Is to know Perintah yang utama adalah, hai orang Israel, Tuhan kita Allah yang esa. O Israel, the Lord your God is one God. And you have to love Kasihilah Allahmu dengan sepenuh hati, segenap jiwamu, dan seluruh kalbumu. him with all your heart, and all your mind, and all your strength. And this is no Itu sama dengan sabda Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya, what Prophet Muhammad SAW is saying the same thing to his people. Kul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah dan saya tulus ikhlas. Same thing I mentioned in
Jadi sebenarnya sama bagi kita. Muslim melaksanakan perintah itu, sementara yang mengklaim perintah itu justru melaksanakan yang berbeda. Saya menyaksikan bahwa yang masuk ke Islam lebih banyak dari orang-orang Katolik dibanding dari aliran Kristen. Terutama suster, romo, bahkan uskup agung yang pada masuk Islam. Dan mereka semua lebih hebat dibanding saya. Mereka masih mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyampaikan pesan Islam. Bukan hanya kepada Anda, tetapi juga kepada Muslim, karena kita semua memerlukannya. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Masya Allah. Putra mahkota kerajaan Inggris, Pangeran Charles, mengakui bahwa prinsip-prinsip Islam dapat menyelamatkan dunia. Dalam ceramahnya selama 1 jam di hadapan para sarjana studi Islam di Oxford, 10 Juni 2010 lalu, Pangeran Charles berargumen bahwa kehancuran umat manusia di dunia terutama karena kehidupan yang tak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Karena itu, ia mendesak dunia untuk mengikuti prinsip-prinsip Islam. Wartawan Middle East Quarterly, Ronnie M. Gorton dan David N. Stillman pada 1997 menunjukkan bukti-bukti bahwa Pangeran Charles masuk Islam secara rahasia. Pernyataannya ini didasarkan atas bukti-bukti bahwa Pangeran Charles selalu membawa nilai-nilai Islam dalam public opinion-nya, seperti membela hukum Islam, memuji status wanita Muslim, merujuk Islam sebagai solusi untuk mengobati penyakit-penyakit masyarakat Inggris. Bapak Ibu yang saya hormati, maka yang perlu kita lakukan adalah untuk menjaga akidah anak cucu kita, karena terutama Zionis Yahudi yang didukung oleh Amerika, mereka melihat bahwa Indonesia adalah daerah atau masyarakat yang masih sangat senang dengan pesona dunia, mudah untuk digoyahkan akidahnya sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, seperti sabda Nabi itu, latat tapi anna sunnana man qablakum, kamu akan mengikuti sunnah-sunnah orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehingga sampai mereka itu masuk ke lubang dop, lubang biawak, kamu pun ikut memasuki. Dan ini terbukti di negeri kita ini. Semua yang datang dari sana dengan suka, dengan rela, dengan sungguh-sungguh ditiru habis-habisan, termasuk merayakan tahun baru, termasuk mengikuti budaya-budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah makna dari walan tardo angkal yahudu wan nasoro hatta tattabi amilatahum. Mereka akan mengajak, menggoda untuk memengaruhi kita agar kita berpola pikir, berbudaya, berperilaku seperti mereka, kalau memang tidak bisa dirubah keyakinannya. Biar tetap Islam, tetapi perilakunya, budayanya, kebiasaannya mengikuti mereka. Dan ini sudah terbukti, meskipun masih mengaku beragama Islam, tapi perilakunya, tata cara hidupnya, naewo, ketika punya kerja juga meniru gaya hidup mereka, dan itu menjadi target yang tidak akan berhenti sebelum nanti semuanya memeluk atau mengikuti cara hidup mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, memang luar biasa perkembangan di
dunia sebelah sana dengan di negeri kita ini, karena memang masyarakatnya masih sangat materialistis, dan ini karena memang akidahnya atau keyakinannya tidak dipupuk sedemikian rupa. Sedangkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat, mereka hidupnya selalu mendambakan akal, mendambakan rasio, sehingga yang namanya akal, karena akal itu ciptaan Allah, karena akal itu adalah juga yang memberi inspirasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengembangkannya sampai puncak, pasti dia akan ketemu dengan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Sedangkan ketika orang hanya mendambakan gengsi, mendambakan pesona dunia yang notabene itu adalah hawa nafsu, maka semuanya akan semakin jauh dari Allah, akan dijadikan alat untuk memuaskan hawa nafsu, yang akhirnya semuanya dijadikan alat, dijadikan segala sesuatunya untuk memenuhi keinginannya, bukan untuk memenuhi fitrah ketuhanannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang lahir sudah dikasih bekal oleh Allah fitrah untuk menuhankan Allah, untuk mengakui adanya yang maha kuasa. Dan fitrah itu biasanya bisa dibimbing oleh akal pikiran. Sedangkan ketika hanya menginginkan kesenangan, kepuasan sesaat, dibimbing oleh hawa nafsu, sehingga akalnya pun akan dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga semakin jauh dari kebenaran, sehingga kebenaran pun itu dijadikan alat untuk memenuhi hawa nafsunya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar menggembleng, membina akidah kita, mempertahankan, kemudian kita meningkatkan dengan kita pelajari ilmu-ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hari akhir, tentang qada dan qadar. Ini diharapkan semakin hari semakin menambah keyakinan, kemudian kekokohan kita di dalam menikmati indahnya akidah Islamiah ini. Terima kasih, matur nuwun, mohon maaf. Putra mahkota Kerajaan Inggris, Pangeran Charles, mengakui bahwa prinsip-prinsip Islam dapat menyelamatkan dunia. Dalam ceramahnya selama 1 jam di hadapan para sarjana studi Islam di Oxford, 10 Juni 2010 lalu, Pangeran Charles berargumen bahwa kehancuran umat manusia di dunia terutama karena kehidupan yang tak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Karena itu, ia mendesak dunia untuk mengikuti prinsip-prinsip Islam. Wartawan Peter East Cornely, Ronnie M. Gorton, dan David N. Stillman pada 1997 menunjukkan bukti-bukti bahwa Pangeran Charles masuk Islam secara rahasia. Pernyataannya ini didasarkan atas bukti-bukti bahwa Pangeran Charles selalu membawa nilai-nilai Islam dalam public opinionnya, seperti membela hukum Islam, memuji status wanita Muslim, merujuk Islam sebagai solusi untuk mengobati penyakit-penyakit masyarakat Inggris. Bapak Ibu yang saya hormati, maka yang perlu kita lakukan adalah untuk menjaga akidah anak cucu kita, karena terutama Zionis Yahudi yang didukung oleh Amerika, mereka melihat bahwa Indonesia adalah daerah atau masyarakat yang masih sangat senang dengan pesona dunia, mudah untuk digoyahkan akidahnya sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, seperti sabda Nabi itu, latat tabi'anna sunnana man qablakum, kamu akan mengikuti sunnah-sunnah orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehingga
sampai mereka itu masuk ke lubang dop, lubang biawak, kamu pun ikut memasuki. Dan ini terbukti di negeri kita ini, semua yang datang dari sana dengan suka, dengan rela, dengan sungguh-sungguh ditiru habis-habisan, termasuk merayakan tahun baru, termasuk mengikuti budaya-budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah makna dari walan tardo angkal yahudu wan nasara hatta tattabi amillatahum. Mereka akan mengajak, menggoda untuk mempengaruhi kita agar kita berpola pikir, berbudaya, berperilaku seperti mereka kalau memang tidak bisa dirubah keyakinannya. Biar tetap Islam, tetapi perilakunya, budayanya, kebiasaannya mengikuti mereka. Dan ini sudah terbukti. Meskipun masih mengaku beragama Islam, tapi perilakunya, tata cara hidupnya, naewo ketika punya kerja juga meniru gaya hidup mereka. Dan itu menjadi target yang tidak akan berhenti sebelum nanti semuanya memeluk atau mengikuti cara hidup mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, memang luar biasa perkembangan di dunia sebelah sana dengan di negeri kita ini, karena memang masyarakatnya masih sangat materialistis. Dan ini karena memang akidahnya atau keyakinannya tidak dipupuk sedemikian rupa. Sedangkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat, mereka hidupnya selalu mendambakan akal, mendambakan rasio, sehingga yang namanya akal, karena akal itu ciptaan Allah, karena akal itu adalah juga yang memberi inspirasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengembangkannya sampai puncak, pasti dia akan ketemu dengan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Sedangkan ketika orang hanya mendambakan gengsi, mendambakan pesona dunia yang notabene itu adalah hawa nafsu, maka semuanya akan semakin jauh dari Allah, akan dijadikan alat untuk memuaskan hawa nafsu, yang akhirnya semuanya dijadikan alat, dijadikan segala sesuatunya untuk memenuhi keinginannya, bukan untuk memenuhi fitrah ketuhanannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang lahir sudah dikasih bekal oleh Allah fitrah untuk menuhankan Allah, untuk mengakui adanya yang Maha Kuasa. Dan fitrah itu biasanya bisa dibimbing oleh akal pikiran. Sedangkan ketika hanya menginginkan kesenangan, kepuasan sesaat, dibimbing oleh hawa nafsu, sehingga akalnya pun akan dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga semakin jauh dari kebenaran, sehingga kebenaran pun itu dijadikan alat untuk memenuhi hawa nafsunya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, menggembleng, membina akidah kita, mempertahankan, kemudian kita meningkatkan dengan kita pelajari ilmu-ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hari akhir, tentang qada dan qadar. Ini diharapkan semakin hari semakin menambah keyakinan, kemudian kekokohan kita di dalam menikmati indahnya akidah Islamiyah ini. Terima kasih, matur nuwun, mohon maaf